Setiap orang punya titik di mana mereka harus memilih, tetap nyaman atau bertumbuh. Aku akan selalu memilih untuk bertumbuh, bahkan ketika itu berarti menghadapi tekanan, tanggung jawab yang besar, dan tantangan yang tidak mudah. Halo, aku Valevi Vici Febriani, akrab dipanggil Vici. Kalau aku boleh menggambarkan diri aku sendiri, aku adalah orang yang selalu penasaran. Penasaran untuk mencoba, penasaran untuk belajar, dan penasaran untuk tahu sejauh apa aku bisa berkembang. Saat ini aku merupakan mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation di Universitas Mercubuana Jakarta dengan IPK 3,94. Selama perkuliahan, aku aktif dalam berbagai organisasi, kepanitiaan, volunteer, perlombaan, hingga pengalaman profesional. Aku memiliki ketertarikan profesional di bidang marketing campaign dan corporate communication. Ketertarikan ini tentunya tumbuh didasari oleh latar belakang studiku dan juga pengalaman profesionalku, yaitu sebagai brand ambassador dan presenter kelas karyawan di divisi marketing Universitas Mercubuana selama lebih dari 1 tahun. Dalam berbagai Job Expo, aku biasa berbicara di depan ratusan orang dan berhasil menarik lebih dari 250 pengunjung dalam satu rangkaian acara. Aku juga menjadi talent untuk konten kampanye Instagram, TikTok, website, hingga billboard kampus. Salah satu konten yang aku bawakan bahkan mencapai lebih dari 1 juta penonton. Aku juga sering banget dipercayai menjadi Master of Ceremony di lebih dari 15 acara dengan audiens ratusan orang. Di organisasi aku pernah menjadi staf BMFIKOM. Di sana aku mengelola media sosial, menjalin kerjasama dengan lebih dari 20 sponsor dan 45 media partner, serta menerbitkan lebih dari 8 newsletter resmi. Di waktu yang sama pun, aku dipercayai menjadi wakil ketua divisi newscast di Mercubuana English Club. Hampir di seluruh kepanitiaan yang aku ikuti, aku selalu menjadi pemimpin yang membuat aku menjadi berkembang. Aku pernah menjadi ketua divisi Humas Festa tahun 2025, sebuah project event management. Dalam waktu 2 bulan, kami berhasil mendapatkan 1.400 followers dan mencapai 587.000 impression di Instagram. Aku juga berhasil menjalin kerjasama dengan brand besar, yaitu Sushi Mat sebagai salah satu sponsor kami. Aku juga pernah menjadi ketua divisi Humas Artsphere. Di sana aku menjalin lebih dari 20 media partner dan menarik lebih dari 100 peserta konser. Lalu menjadi ketua divisi funding, ketua pelaksana studi banding, hingga akhirnya menjadi ketua pelaksana English Event 2025. Awalnya tentu saja ada rasa takut, terutama menjadi pemimpin merupakan tanggung jawab yang cukup berat. Tapi setiap kali diberi kepercayaan, aku selalu berpikir, orang lain saja bisa percaya kepada aku. Kenapa aku nggak bisa percaya kepada diri aku sendiri? Namun dari semua pengalaman yang pernah aku jalani, ada satu yang paling membekas dan paling banyak memberikan pelajaran, yaitu ketika aku dipercayai menjadi ketua pelaksana English Event 2025, sebuah kompetisi dan seminar tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Mercubuana English Club. Saat itu aku memimpin 93 panitia yang terbagi dalam 13 divisi. Bayangkan 93 individu dengan karakter dan pola pikir yang berbeda. 13 divisi dengan ritme kerja yang tidak selalu sama, ditambah lagi dengan target lebih dari 200 peserta dari berbagai provinsi. Semua itu harus berjalan terarah dan dalam satu visi yang sama. Tekanannya sangat luar biasa. Event ini membawa nama kampus, jadi ekspektasinya pun akan tinggi. Permasalahannya tentu ada, mulai dari perbedaan pendapat, keterbatasan waktu, hingga dinamika internal tim. Tapi aku sadar kalau tantangan terbesarnya itu bukan soal teknis acara, tapi tantangan terbesarnya adalah menyatukan visi dan menjaga semangat tim tetap ada dan stabil. Aku memilih untuk memimpin dengan sistem yang terstruktur. Aku membuat evaluasi rutin setiap minggu, membuka ruang komunikasi, dan memastikan setiap divisi merasa memiliki tanggung jawab penuh atas perannya. Aku nggak cuma memberikan arahan, tapi aku juga turun langsung membantu ketika ada hambatan. Karena bagi aku, pemimpin bukan hanya memberikan instruksi, tapi hadir saat dibutuhkan. Dari situ aku belajar kalau kepemimpinan itu bukan tentang mengontrol semua hal, melainkan tetap mengarahkan, menjaga ritme, dan memastikan timnya tetap berjalan bersama. Pada akhirnya kami berhasil menghadirkan lebih dari 250 peserta dari 6 provinsi yang berbeda. Acara berjalan lancar dan yang paling membanggakan adalah tim saya tetap solid hingga akhir tanpa adanya konflik yang rumit.
Dari pengalaman itu, aku menyadari sesuatu tentang diri aku sendiri. Ternyata aku bukan hanya senang mencoba hal baru, aku juga berani mengambil keputusan, berani menghadapi tekanan besar, dan berani bertanggung jawab atas hasil akhirnya. Itulah yang membuat aku ingin melangkah ke level berikutnya melalui Digistar Internship Telkom. Aku ingin berada di lingkungan yang menantang dan kompetitif, di mana aku bisa belajar langsung dari orang-orang hebat yang memiliki standar tinggi. Aku ingin memperluas cara aku berpikir, memahami bagaimana perusahaan besar dapat membangun strategi dan inovasinya. Namun tentunya tetap berkontribusi dengan kemampuan terbaik yang aku miliki. Aku ingin exposure yang lebih besar, challenge yang lebih kompleks, dan growth curve yang lebih cepat. Sebenarnya komitmenku ini cukup sederhana, karena aku percaya pada diriku sendiri. Aku percaya kalau aku bisa konsisten, aku bisa bertanggung jawab, dan aku bisa menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Karena buat aku, komitmen itu bukan soal janji besar, tapi soal hadir dengan sungguh-sungguh. Aku mungkin masih dalam proses belajar, tapi satu hal yang selalu aku pegang adalah integritas. Kalau aku sudah mengatakan siap, maka aku benar-benar siap untuk berproses, bekerja keras, dan memberikan yang terbaik. Dalam sehari-hari, aku terbiasa menggunakan beberapa tools untuk mengerjakan pekerjaan aku. Di antaranya, saat ini aktivitas aku lebih banyak berfokus pada pengembangan diri dan peningkatan kemampuan yang sudah aku miliki. Aku sedang memperdalam skill komunikasi, terutama dalam public speaking, penyusunan campaign, dan pengelolaan media sosial agar lebih strategis dan terarah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengenal dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memberikan gambaran yang utuh tentang siapa aku dan bagaimana aku ingin terus bertumbuh ke depannya.